Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis kesalahan dan analisis kontrastif. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Ayu Wulandari dengan NIM 1902040202002. Selanjutnya, Irmaniatus Solehah dengan NIM 1902040200214, Elza Zulandita dengan NIM 19021040236, dan Indah Ainunisa dengan NIM 19021040240. Langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian analisis kesalahan berbahasa. Nah, berikut ini telah dipaparkan beberapa pengertian analisis kesalahan berbahasa menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Pranomo tahun 1996. Pranomo berpendapat bahwa analisis kesalahan berbahasa merupakan suatu teori yang dipergunakan untuk menganalisis bahasa antara atau interlanguage pembelajar bahasa. Lebih lanjut lagi, Pranomo memaparkan bahwa analisis kesalahan berbahasa merupakan usaha untuk membantu tercapainya tujuan belajar bahasa pembelajar dengan mengetahui sebab-sebab dan cara mengatasi kekeliruan-kekeliruan berbahasa yang mereka lakukan dalam proses menguasai bahasa kedua. Yang kedua yaitu pendapat dari Ellis tahun 1987. Ellis berpendapat bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti atau para guru yang mencakup pengumpulan sampel bahasa pelajar, pengenalan kesalahan-kesalahan itu, pengklasifikasiannya berdasarkan sebab-sebabnya yang telah dihipotesiskan, serta pengevaluasian keseriusannya. Yang ketiga yaitu menurut Kristal tahun 1989. Kristal berpendapat bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu teknik untuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa yang sedang belajar bahasa kedua atau bahasa asing dengan menggunakan teori-teori dan prosedur berdasarkan ilmu linguistik. Yang keempat yaitu menurut Corder tahun 2011. Corder berpendapat bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses yang dilaksanakan dengan menerapkan beberapa prosedur yang harus diikuti sebagai pedoman kerja, yaitu 1. Memilih korpus bahasa, 2. Mengenali kesalahan dalam korpus, 3. Mengklasifikasikan kesalahan, 4. Menjelaskan kesalahan, dan 5. Mengevaluasi kesalahan. Dan yang terakhir yaitu menurut Tarigan tahun 1990. Tarigan berpendapat bahwa analisis kesalahan berbahasa merupakan suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru atau peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data, penjelasan kesalahan-kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta evaluasi taraf keseriusan pada kesalahan itu. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai tujuan analisis kesalahan. Seperti yang disebutkan oleh Hendrickson, Ricard, Corder dalam Suryadi tahun 2018, kesalahan berbahasa atau kekhilafan berbahasa bukanlah suatu yang harus dihindari, melainkan fenomena yang dapat dipelajari. Oleh karena itu, analisis kesalahan berbahasa memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, sebagai umpan balik bagi guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur pengajaran serta penilaian yang sudah dilaksanakan. Kedua, sebagai bukti bagi peneliti dalam mengetahui anak atau siswa memperoleh dan mempelajari bahasa. Yang ketiga, sebagai input atau masukan penentuan sumber atau tataran unsur-unsur kesalahan berbahasa pada siswa atau peserta didik dalam proses pemerolehan dan pembelajaran bahasa kedua. Nah, dengan demikian, para guru pengajar bahasa seharusnya melaksanakan analisis kesalahan berbahasa. Dengan hal tersebut, tujuan dari analisis kesalahan berbahasa dapat dicapai secara optimal
dan pengajaran bahasa dapat memprediksi kesulitan dan kesalahan siswa dalam berbahasa. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa merupakan kegiatan menganalisis penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Kesalahan berbahasa ini kurang lebih sama dengan tataran linguistik. Jadi artinya, ruang lingkup analisis kesalahan berbahasa berkaitan dengan ruang lingkup linguistik. Ruang lingkup linguistik ini dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan analisis. Adapun ruang lingkup linguistik yaitu terdiri dari bidang morfologi, fonologi, sintaksis, dan semantik. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan kesalahan berbahasa pada berbagai bidang, yaitu morfologi, fonologi, sintaksis, dan semantik. Yang pertama yaitu kesalahan pada tataran morfologi. Analisis kesalahan berbahasa pada morfologi yaitu analisis yang dilakukan pada bidang morfologi, seperti pada morfem dan bentuk kata. Adapun kesalahan berbahasa yang dapat ditandai pada bidang morfologi ini yaitu penambahan afiks, kemudian reduplikasi atau pengulangan kata ulang, kemudian penulisan kata majemuk, dan pemilihan bentuk kata. Dapat dilihat contoh pada tataran morfologi ini. Kegiatan diskusi kelompok yang dilaksanakan di awal menjadi gambaran tata cara berdiskusi. Kita berfokus pada kata di awal. Nah, penulisan prefiks di pada kata di awal ini seharusnya dipisah, karena prefiks di ini menunjukkan waktu. Nah, sehingga penulisan yang benar yaitu dipisah menjadi di awal. Yang kedua yaitu analisis kesalahan berbahasa pada tataran fonologi. Analisis kesalahan pada tataran fonologi ini yaitu analisis yang membahas tentang sistem fonem dalam bahasa Indonesia. Nah, adapun yang dapat ditandai pada kesalahan berbahasa tataran fonologi ini yaitu kesalahan pelafalan, penghilangan fonem, kemudian kesalahan penggunaan tanda baca dan penulisannya. Dapat dilihat contoh yaitu kakek membawa gerobak yang berisi barang bekas. Kita berfokus pada kata gerobak. Nah, pada contoh tersebut kata gerobak itu kehilangan fonem E, karena yang seharusnya kata gerobak itu ada fonem E setelah huruf G. Jadi penulisan yang benar yaitu kata gerobak. Nah, pada contoh tersebut kesalahan pada kata gerobak ini yaitu termasuk dalam tataran fonologi karena kehilangan fonem E. Yang selanjutnya yaitu pada tataran sintaksis. Kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Nah, tataran analisis kesalahan berbahasa pada sintaksis ini membahas pada bidang sintaksis seperti struktur kata, kemudian struktur kalimat, kemudian urutan kata, kepaduan kata atau koherensi, serta kelogisan. Apakah kalimat ini logis atau tidak, seperti itu. Dapat dilihat pada contoh, yaitu untuk hari ini kegiatan belajar dilaksanakan di rumah masing-masing. Adapun pada sintaksis ini juga dapat ditandai dengan penulisan preposisi. Nah, yaitu pada kata untuk. Kata untuk ini seharusnya diubah menjadi kata pada, karena kata pada ini memiliki arti tempat, waktu, dan tujuan. Nah, pada contoh
tataran sintaksis ini yaitu memberikan informasi untuk hari ini kegiatan belajar dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, seharusnya penggunaan yang benar yaitu kata pada, sehingga menjadi pada hari ini kegiatan belajar dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang selanjutnya yaitu pada tataran semantik. Tataran semantik ini membahas analisis kesalahan berbahasa pada bidang semantik yang terdiri dari ketidaktepatan makna, kemudian pemilihan kata atau pemilihan diksi, dan dapat juga ditandai dengan gejala pleonasme, hiperkorek, kemudian kata yang berlebihan atau mubazir kata, ambiguitas, dan penggunaan kata yang mirip. Dapat dilihat pada contoh yaitu kata pikir menjadi fikir. Ini juga termasuk dalam gejala hiperkorek, yang dimana kata pikir ini seharusnya menggunakan huruf P. Namun dibenarkan lagi diubah kata P menjadi diubah menjadi fonem F, sehingga menjadi tulisannya fikir, dan itu menjadi salah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada berbagai-bagai mata pelajaran di sekolah. Nah, pada contoh yang ini yaitu termasuk gejala pleonasme, terjadi adanya unsur yang berlebihan atau mubazir kata, yaitu dapat ditandai dengan kata berbagai-bagai. Seharusnya cukup ada berbagai mata pelajaran di sekolah, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menganalisis kesalahan berbahasa. Nah, pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa. Ada dua pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari Corder bahwa tahapan analisis kesalahan berbahasa itu dibagi menjadi 5, yang diantaranya mengumpulkan data, kemudian mengidentifikasi kesalahan, mendeskripsikan kesalahan, menjelaskan kesalahan, dan menilai kesalahan. Adapun menurut Ellis dalam Tarigan 2011 halaman 60, langkah-langkah dalam analisis terdiri dari pengumpulan sampel, kemudian identifikasi kesalahan, penjelasan kesalahan, klasifikasi kesalahan, dan evaluasi kesalahan. Dari adanya pendapat tersebut disimpulkan menjadi mengumpulkan data, kemudian mengidentifikasi kesalahan, kemudian mendeskripsikan kesalahan, mengklasifikasi kesalahan, dan mengevaluasi kesalahan. Baik, yang pertama langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan data. Pada tahap ini, para peneliti mengumpulkan data dengan objek penelitian, yaitu baik kepada hasil kerja peserta didik seperti menulis karangan bebas, menulis teks, dan sebagainya. Nah, setelah data terkumpul, kemudian baru diidentifikasi. Nah, pada proses identifikasi ini untuk mengetahui ini termasuk kesalahan pada bidang fonologi atau morfologi atau sebagainya. Nah, setelah melakukan proses identifikasi, setelah mengetahui ini kesalahan morfologi dan sebagainya, itu melakukan kegiatan penafsiran. Kegiatan penafsiran ini sebagai tahap untuk melanjutkan tahap yang selanjutnya. Karena pada tahap identifikasi ini kita juga melakukan penafsiran, yang dimana bahwa semisal ini termasuk dalam kesalahan morfologi. Nah, apa yang jadi kesalahan morfologi ini? Itu kita tafsirkan dulu, kemudian diidentifikasi. Nah, setelah melakukan penafsiran dan identifikasi, baru ke tahap yang selanjutnya, yaitu mendeskripsikan kesalahan. Nah, pada tahap ini yaitu dijelaskan secara rinci apa yang menyebabkan kesalahan, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, terus apa kesalahan yang disebabkan, seperti itu. Nah, pada tahap pendeskripsian ini itu dijelaskan secara rinci bahwa dari kegiatan identifikasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya.
Nah, yang selanjutnya yaitu mengklasifikasi kesalahan. Pada tahap ini, yaitu para peneliti melakukan analisis secara lebih rinci, yaitu dengan mengklasifikasikan kesalahan berdasarkan bidangnya, misal bidang morfologi sendiri, fonologi sendiri, kemudian dan bidang sebagainya. Kemudian juga dapat diberikan kuantifikasi, yaitu memberikan pernyataan angka. Semisal kesalahan morfologi terdapat kesalahan sebanyak 10, kemudian yang lain dan sebagainya. Nah, yang tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi kesalahan. Pada tahap mengevaluasi ini, para peneliti harus menilai, mencari cara untuk meminimalisir kesalahan berbahasa yang telah diteliti pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, untuk melakukan tahap evaluasi ini juga berkaitan dengan komponen mengajar, komponen belajar, yaitu seperti media yang digunakan, metode yang digunakan, dan instrumen penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, pada analisis kesalahan berbahasa ini itu memiliki objek kajian yang berbeda, kemudian serta langkah-langkahnya untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan analisis kesalahan berbahasa ini. Terima kasih. Materi kontrastif. Menurut Jos Daniel Parera, analisis kontrastif adalah suatu kegiatan yang membandingkan antara bahasa satu dan bahasa yang lain, yakni bahasa dua, yang telah mempunyai tata bahasa standar dan telah disepakati kaidah-kaidahnya. Mahmud Sulaiman Yakut menyatakan bahwa analisis kontrastif adalah kegiatan membandingkan dua bahasa atau dialek yang bukan berasal dari rumpun bahasa yang sama. Aspek kebahasaan yang bisa diteliti adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dalam pembelajaran pendekatan analisis kontrastif ada untuk menganalisis kesulitan bahasa pelajar yang tidak menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu atau bahasa utama. Pendekatan ini membantu guru untuk menganalisis dan memperbaiki kesalahan pelajar dalam menggunakan bahasa. Perbandingan antara bahasa satu dan bahasa kedua atau bahasa ibu dan juga atau bahasa utama dan juga bahasa kedua, yakni bahasa yang sedang dipelajari oleh siswa, sehingga guru dapat meramalkan dan menyadarkan kesalahan yang dialami siswa dan siswa dapat segera menguasai bahasa yang sedang dipelajarinya. Pateda 1989-17. Berikutnya tujuan analisis kontrastif. Tujuan analisis kontrastif ada beberapa hal, yakni menemukan dan menjelaskan kesalahan berbahasa peserta didik. Yang kedua, menemukan persamaan dan perbedaan antara bahasa satu dan bahasa yang lain untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, membantu pengajaran bahasa juga untuk memperkuat kedudukan kedua ilmu bahasa tersebut, pendidikan dan ilmu linguistik. Tujuan analisis kontrastif dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk penyusunan materi pengajaran bahasa kedua yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, butir yang berbeda antara kaidah struktur bahasa pertama bahasa satu dan kaidah bahasa kedua, yaitu bahasa dua yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, untuk penyusunan pengajaran bahasa kedua yang berlandas tumpukan pada pandangan linguistik, strukturalis, dan psikologi behaviorius. Yang ketiga, untuk penyusunan kelas pembelajaran bahasa terpadu antara bahasa pertama B1 siswa dengan bahasa kedua siswa yang harus dipelajari oleh siswa. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup analisis kontrastif. James dalam Putra ID membagi analisis kontrastif menjadi dua kategori, yakni analisis kontrastif linguistik makro dan analisis kontrastif linguistik mikro. Yang pertama, analisis kontrastif linguistik makro merupakan bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor dari luar bahasa tersebut yang meliputi analisis teks dan wacana.
Kemudian yang kedua, analisis kontrastif linguistik mikro merupakan bidang linguistik yang mempelajari bahasa dari dalam, yakni kaidah atau struktur dari bahasa itu sendiri. Unsur-unsurnya antara lain fonologi, gramatikal, dan leksikal. Sedangkan menurut Tarigan, analisis kontrastif mencakup seluruh tataran bahasa. Bidang fonologi paling banyak diperbandingkan dengan alasan bahwa peran aksen bahasa tersebut sangat besar terhadap bahasa kedua. Setelahnya, disusul bidang sintaksis, sedangkan bidang kosakata kurang mendapat perhatian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis kontrastif. Whitman dalam Sudibyo mengemukakan 4 langkah yang harus ditempuh dalam melakukan analisis kontrastif, yaitu A. Deskripsi, yaitu langkah yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem bahasa 1 dan bahasa 2. B. Seleksi, yaitu langkah yang digunakan untuk menentukan aspek kebahasaan yang berbeda, baik yang berhubungan dengan fonologi, morfologi, atau sintaksis. C. Pengontrasan atau kontras, yaitu langkah yang digunakan untuk membandingkan sistem satuan bahasa tertentu dari bahasa 1 dan bahasa 2. Dengan mengontraskan unsur-unsur yang dibandingkan, maka akan ditemukan unsur-unsur yang sama ataupun unsur-unsur yang berbeda dari sistem kedua bahasa tersebut. D. Prediksi, yaitu langkah yang digunakan untuk memprediksi kesalahan atau kesulitan terhadap bahasa yang sedang dipelajari berdasarkan ketiga langkah sebelumnya. Selain itu, menurut Tarigan, analisis kontrastif memiliki 4 langkah prosedur kerja, yaitu yang pertama, membandingkan bahasa 1 dengan bahasa 2. Yang kedua, memprediksi kesulitan belajar atau kesalahan berbahasa. Yang ketiga, menyusun atau merumuskan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang keempat, memilih teknik atau cara untuk menyajikan pengajaran bahasa kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.